menggelitik bagi banyak kalangan, khususnya kalangan muda, tentang apakah betul para habaib di Indonesia adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul, apa buktinya? Kalau betul, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Nah, pengajian kali ini akan kita bagi menjadi dua. Bagian yang pertama, saya yang akan memaparkan tentang urutan bagaimana keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan bukti-bukti yang otentik masih ada wujudnya sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Imam Mahdi nanti. Nanti di bagian kedua, pembahasan tentang khusus tentang aneka ragam dari keluarga besar para habaib yang ada di Indonesia untuk kita mengenal lebih dekat bagaimana pencatatan mereka, bagaimana pembuktiannya tentang hubungan mereka dengan para habaib datu-datunya dari Yaman maupun dari Mekah sana. Itu akan dipaparkan nanti oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sagaf. Karena beliau saya undang pada hari ini sebagai seorang pakar. Sekali lagi, beliau hari ini kita undang sebagai seorang pakar. Beliau beberapa kali diundang untuk menghadiri konferensi nasab, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Karena itu rugi sekali kalau ilmunya tidak kita ambil pada kesempatan hari ini. Jadi kita bagi dua. Nah, sekarang kita langsung mulai untuk menghemat waktu. Silakan semua perhatikan yang ada di papan tulis. Nah, bagi mereka yang mencatat nanti bisa mencatat. Kita mulai. Eksistensi habaib. Benarkah habaib Indonesia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk menjawab ini ada 9 persoalan yang harus kita paparkan. Yang pertama, tentang fitnah abtar. Yang kedua, tentang keturunan Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, eksistensinya. Yang ketiga, tentang keturunan Al Hasan dan Al Husain, apakah betul keturunannya sudah dihabisi, terbunuh semua saat terjadi tragedi Karbala. Kemudian yang keempat, tentang Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far As-Sadiq, apakah ini tokoh nyata atau tokoh fiktif? Siapa mereka sebetulnya dan apa hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang keenam, secara khusus kita akan bahas tentang tokoh yang bernama Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir sebagai datuknya para habaib yang ada di Nusantara. Jadi sebetulnya habaib di Nusantara ini pembuktiannya cukup dari Imam Ahmad. Kalau betul Imam Ahmad ini turunan Nabi, maka para habaib di Indonesia turunan Nabi. Kalau Imam Ahmad Al-Muhajir ternyata bukan turunan Nabi, maka berarti habaib di Indonesia juga bukan turunan Nabi. Jadi sekarang nanti kita fokuskan siapa itu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu taala anhu. Siapa ulama yang kenal dengan beliau? Ulama mana? Apakah ulamanya itu otoritatif, dikenal oleh umat atau tidak, dalam kitab apa? Nanti akan kita bahas. Yang ketujuh, nanti kita akan berkenalan dengan tokoh yang bernama Al-Imam Muhammad Shahib Mirbah. Di sini nanti saya menjelaskannya hanya sepintas lalu, karena soal mendalamnya nanti Habib Ali Zainal Abidin yang akan lebih mendalam kalau sudah sampai Muhammad Shahib Mirbah ke bawah. Nah, setelah itu nanti kita juga akan berkenalan dengan Al-Imam Abdullah Al-Idrus.
pilih tokoh ini? Kenapa bukan Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran? Kenapa bukan Syekh Abu Bakar bin Salim? Kenapa kok yang dipilih justru Imam Abdullah al-Idrus? Kenapa bukan Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad atau Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas? Nanti kita akan lihat kenapa nama ini yang saya pilih untuk pembuktian pengkajian kita saat ini. Dan terakhir yang ke-9, itulah yang akan dibahas nanti dengan panjang lebar pada season yang kedua, insya Allah. Nah, kita mulai dari yang pertama. Sudah, perhatikan kembali, jangan ada yang baca. Nanti kalau Anda baca, Anda nggak dengar. Ada saatnya dengar, ada saatnya baca. Baik, kalau begitu saya sembunyikan dulu. Nah, supaya fokus ya. Jadi ada tuduhan seperti ini. Ini sebetulnya tuduhan klasik. Nabi Muhammad itu kan tidak punya anak lelaki yang hidup yang meneruskan garis keturunannya. Karena beliau punya anak lelaki 3. Ada yang bernama Al-Qasim, makanya Nabi kunyahnya Abul Qasim. Ada yang namanya Abdullah. Abdullah itu punya 3 nama. Kadang-kadang disebut Abdullah, kadang-kadang disebut At-Tayyib, kadang-kadang disebut Tahir. Nah, sedangkan yang ketiga Ibrahim. Nah, ketiga putra Nabi ini meninggal sejak kecil. Nah, kalau Nabi tidak punya anak lelaki yang meneruskan garis keturunannya, dari mana zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah? Itu bertentangan, yaitu dengan yang sudah lazim diketahui oleh umat manusia, bahwa yang namanya keturunan diambil dari garis bapak, bukan dari garis ibu. Nah, oleh karenanya, mesti ada pertanggungjawaban ilmiah. Harus ada pertanggungjawaban yang argumentatif berdasarkan Al-Quran dan hadis yang menunjukkan walaupun Nabi itu anak laki-lakinya sudah meninggal dunia sejak kecil, tetap keturunan Nabi tidak putus. Harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Agama Islam ini agama yang indah, agama yang sangat menghargai dalil, hujjah. Utamanya hujjatun syar'iyyah. Nah, itulah, mari kita lihat saudara. Di zaman Nabi ada seorang kafir musyrikin yang bernama Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ini punya anak banyak. Oh, dia bangga betul, punya anak lelaki banyak, punya keturunan banyak. Dan dia sering mengejek Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita punya Nabi, anak laki-lakinya yang terakhir Ibrahim meninggal dunia, diejek habis oleh Al-As ibn Wa'il bersama masyarakat kafir Quraisy. Di mana dia katakan di tengah masyarakat, masyarakat perhatikan, Muhammad itu abtar. Abtar itu dalam bahasa Arab artinya terputus dari keturunan. Jadi orang Arab sudah menjadi tradisi kalau ada orang tidak punya keturunan laki-laki, putus keturunannya, dia disebut abtar. Itu bukan pujian, itu bukan. Itu hinaan untuk merendahkan. Jadi disebutlah Nabi abtar, Muhammad abtar, dan itu menjadi bahan tertawaan orang-orang kafir Quraisy. Ya, provokatornya ini Al-As bin Wa'il, sudah. Ya, ketika itu Nabi murung. Tapi Nabi murung bukan menyesal tidak punya anak laki. Nabi murung bukan karena menyesal hanya punya anak perempuan. Nabi sangat sayang terhadap anak-anak perempuannya. Tapi Nabi murung karena orang-orang kafir mendapat celah untuk caci maki beliau, saudara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya, nabinya, kecintaannya untuk bermuram durja hanya karena persoalan yaitu keturunan. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim
utusannya yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, membawa wahyu dari Allah kepada Nabi. Nah, wahyu yang dibawa adalah surat Al-Kautsar. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa wahyu, menyampaikan wahyu Allah, di mana Allah berfirman, faqala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah. Langsung Allah yang jawab hinaan tadi. Langsung Allah yang jawab cemoohan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah menyatakan kepada Nabi, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengaruniakan, kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya, saudara, ini kitab tafsir Imam Fakhrur Razi yang sangat terkenal, saudara, di mana kitab tafsir Al-Imam Al-Fakhrur Razi di dalamnya ada pembahasan tentang makna Al-Kautsar. Saya ringkaskan di depan Anda, sudah terpampang di layar, di mana Al-Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya menyebut ada 15 makna untuk kata Al-Kautsar. Ada 15 makna, 15 tafsir. Yang pertama, ismu nahrin fil jannah, nama sungai di surga. Jadi kalau Anda nanti baca tafsir ada mengartikan Al-Kautsar itu sungai di surga, jangan kaget, memang ada tafsir semacam itu. Yang kedua, haud, itu kolam milik Nabi di surga, yang itu merupakan sumber air daripada sungai yang ada di surga yang disebut tadi, saudara. Yang ketiga, ada lagi yang mengartikan yang dimaksud Al-Kautsar adalah auladun Nabi, anak cucu Nabi. Jadi tafsirnya, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Kalau yang pertama, kami berikan kepadamu suatu sungai di surga, namanya Al-Kautsar. Kalau yang kedua, kami berikan kepadamu kolam tempat kau berkumpul dengan anak cucumu di surga. Sedangkan yang ketiga, kami berikan kepadamu keturunan yang banyak yang tidak terputus. Itu makna Al-Kautsar. Makanya saya berikan warna merah. Saya bedakan dengan yang lain karena itu yang akan kita bahas. Jadi artinya saya hanya ingin menunjukkan bahwa kata Al-Kautsar diartikan anak cucu Nabi itu bukan mengada-ada. Itu bukan kalangannya habaib, bukan. Itu memang pendapat para mufassirin, pendapat para ahli tafsir. Nah, sebab kadang-kadang dia ada yang pikir, ini habaib rekayasa nih, buat-buat aja tafsir sendiri. Enggak, ini tafsir ulama, sudah. Makanya saya tunjukkan ini tafsir dari kitab Mafatihul Ghaib. Itu tafsir daripada Al-Imam Al-Fakhrur Razi. Nah, sedangkan yang keempat, ada lagi yang menafsirkan Al-Kautsar itu ulama ummah. Artinya sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad ulama yang banyak untuk membimbing umatmu. Sedangkan yang kelima, an-nubuwah. Yang dimaksud Al-Kautsar nikmat yang banyak itu nubuwah. Nabi dikaruniakan nubuwah oleh Allah. Itu nikmat yang luar biasa, an-nubuwah. Nah kemudian yang keenam, ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu maksudnya Al-Quran. Allah memberikan nikmat yang terbesar, yaitu Al-Quran kepada Nabi. Yang ketujuh, ada lagi yang menafsirkan Al-Kautsar itu Al-Islam. Maksudnya agama Islam ini adalah karunia Allah kepada Nabi dan umatnya, merupakan karunia yang terbesar. Yang kedelapan, Al-Atba' wal-Asya, yaitu Allah memberikan kepada Nabi pengikut dan pecinta yang banyak. Kemudian yang kesembilan, Al-Fadail Al-Kathira, Allah memberikan kepada Nabi aneka ragam keutamaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Yang ke-10, Ri'atul Dzikr,
Artinya Allah berikan kepada Nabi, namanya banyak diingat orang. Setiap saat di mana-mana Al-Kautsar. Sampai nggak putus sudah orang mengingat nama Nabi. Dalam azan ada nama Nabi, dalam sholat ada nama Nabi, dalam sholawat ada nama Nabi. Nggak putus. Nama Nabi selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-11 al-ilm. Jadi artinya kami berikan kepada engkau ya Muhammad ilmu yang luas, ilmu yang banyak, yang luar biasa. Jadi itu ilmu juga merupakan salah satu karunia Allah kepada Nabi. Sedangkan yang ke-12 al-khuluqul hasan. Jadi artinya ditafsirkan sesungguhnya kami berikan kepada engkau al-Kautsar ya Muhammad, yaitu al-khuluqul hasan. Akhlak yang begitu baik, akhlak yang begitu mulia dan agung, sampai Nabi menjadi manusia yang termulia akhlaknya. Sementara yang ke-13 al-maqamul mahmud, yaitu as-syafa'ah. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad kedudukan yang begitu tinggi dan terpuji, dialah as-syafa'ah, yaitu untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti di hari akhir, saudara. Itu juga luar biasa nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ke-14 yang dimaksud Al-Kautsar, ya surat Al-Kautsar itu sendiri. Maksudnya aku berikan kepada engkau ya Muhammad surat Al-Kautsar ini. Sedangkan yang ke-15 jami' ni'amillah, digabungin semua, saudara. Jadi kata Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya, ini nggak ada yang salah, 15-15 benar semua. Emang Nabi dapat itu semua, saudara. Artinya Allah katakan kami berikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak, yang tidak terputus. Nikmat ada sungai di sorga, ada kolam di sorga, anak cucu yang tidak terputus, ulama yang banyak yang akan menjaga umat Nabi, nikmat kenabian, nikmat Quran, nikmat Islam, nikmat pengikut yang begitu banyak, nikmat keutamaan-keutamaan, nikmat nama yang selalu disebut oleh umatnya sepanjang zaman, nikmat ilmu, nikmat akhlak yang agung, nikmat syafaat, nikmat surat Al-Kautsar, semua nikmat Allah berikan kepada Nabi. Berarti di dalamnya termasuk nikmat punya keturunan. Apalagi ayat ini diturunkan gara-gara itu, saudara. Jadi kalau tiba-tiba ada orang, ini ada 15 tafsir, yang 14 diambil, yang nyangkut keluarga Nabi dia nggak ambil, salah besar. Justru makna yang menyangkut keturunan itu yang paling utama. Kenapa? Karena itu adalah sababun nuzul. Nah, kalau dia punya sababun nuzul berarti dia punya makna khusus. Sudah, walaupun al-i'tibar tetap diumumil lafzi. Boleh kita maknakan sampai 15 makna, 100 makna, silakan. Tapi jangan coba-coba menghapus makna bahwa Al-Kautsar salah satunya adalah jaminan dari Allah kalau keturunan Nabi tidak akan terputus. Nah, ini diperkuat dengan ayat yang terakhir. Jadi setelah Allah nyatakan sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau Al-Kautsar ya Muhammad dengan 15 makna tadi, termasuk keturunan yang tidak terputus, fasholli li rabbik. Karena itu salatlah untuk Tuhanmu sebagai tanda rasa syukur. Wanhar, dan berkorbanlah untuk Allah sebagai tanda rasa syukur. Syukur Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Di ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, yang mencaci makimu, yang menghinamu, yang mencemoohkanmu, yang mengatakan engkau itu abtar, huwal abtar, dia yang abtar, bukan engkau. Masya Allah. Ini jaminan dari Allah. Itu orang-orang kafir Quraisy yang hina Nabi, saudara, mereka yang abtar, bukan Nabi. Putusan mereka, turunan mereka yang akan terputus, bukan turunan Nabi. Nanti kita lihat bagaimana Al-Imam Fakhrul Razi menyoroti persoalan ini, saudara. Ada babnya yang berikutnya. Jadi pada tahap ini, saudara, kesimpulan yang kita ambil ada jaminan dari Allah. Keturunan Nabi tidak akan terputus, saudara. Walaupun Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa untuk melanjutkan keturunannya. Walaupun anak Nabi yang hidup sampai dewasa punya keturunan hanya anak perempuan. Ini jaminan dari Allah.
Pertanyaan yang kedua, jaminan Allah itu pasti, jaminan Allah itu mutlak. Mustahil Allah berdusta, mustahil Allah berbohong. Pertanyaannya, kalau Allah sudah jamin Nabi punya keturunan, lalu dari siapa datangnya keturunan Nabi? Untuk menjawab ini kita masuk yang kedua, saudara. Dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Nabi menyampaikan hadisnya kepada para sahabat. Nabi nggak berani menjamin diri sendiri kalau tidak ada jaminan dari Allah. Sekarang Allah udah jamin. Jadi turunan Nabi dari siapa nih? Apa dari Ummu Kulthum, apa dari Ruqayyah, atau dari siapa? Yang mana dimaksud turunan Nabi, saudara? Nah, di sini saudara Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebagaimana diriwayatkan para ulama hadis, seperti Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, Al-Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya. Nah, di antaranya satu, Nabi bersabda, qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam yantamuna ila asal illa walada Fatimah fa ana waliyuhum wa ana asabatuhum. Saudara, kata Nabi, setiap anak keturunan Adam itu dinisbahkan kepada asobahnya, garis laki-laki. Illa walada Fatimah, kecuali anaknya Fatimah. Fatimah yang dimaksud adalah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, fa ana waliyuhum, akulah wali mereka. Wa ana asabatuhum, dan akulah asobah, garis daripada keturunan untuk mereka. Ini hadis, saudara. Jadi bukannya para habaib narang-narang, bukan habaib ngaku-ngaku, oh itu keturunan Nabi dari Fatimah Zahra. Enggak boleh habaib ngaku begitu kalau nggak ada hadis Nabi, saudara. Enggak boleh habaib ngaku begitu kalau nggak ada jaminan dari Allah, saudara. Tapi karena ada jaminan dari Allah, ada jaminan dari Rasul, habaib pun nggak boleh nolak. Jadi kalau ada habaib yang bicara bahwa kami keturunan Rasulullah, bukan mereka ngaku-ngaku. Tidak. Tapi ini merupakan sesuatu yang sudah dijamin, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadis yang berikut, Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bani ummin asabatun illa bani Fatimah fa ana waliyuhuma wa asabatuhuma. Setiap anak keturunan seorang wanita, seorang ibu, maka ada asabah ke garis ayahnya. Illa ibni Fatimah, kecuali kedua anak Fatimah. Fa ana waliyuhuma, akulah ayah dari kedua anak tersebut. Maksudnya Al-Hasan wal Husain, dan akulah asabah mereka. Ini hadis Nabi, saudara. Dan di hadis yang lain lagi, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebagaimana disebutkan dalam kitab Kanzul Ummah juz ke-6 halaman 216. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin min sulbihi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi hadha. Wa asyara ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap nabi dari tulang sulbinya, dari sulbi keturunannya.